في القرآن قلبك أنقى للقرآن، عاطفة ترقى بالقرآن سعدك أبقى والقرآن، زاد الأتقى. في القرآن قلبك أنقى قرآن، عاطفة ترقى قرآن سعدك أبقى والقرآن، زاد الأتقى. دنيانا بهداه ربيع وبه للحفاظ شفيع، تسمو فيه النفس وتعلو في جاه والله رفيع. دنيانا بهداه ربيع وبه للحفاظ شفيع، تسمو فيه النفس وتعلو في جاه والله رفيع. فاقرأ وارتقي رتل وارقى، فرفيق المصحف لا يشقى. في القرآن قلبك أنقى قرآن، عاطفة ترقى قرآن سعدك أبقى قرآن، زاد الأتقى. هو في الدنيا خير رفيق، ولأخرانا نور طريق، يسلو عن صاحبه الضيق فتراه بالسعد حقيق. هو في الدنيا خير رفيق، ولأخرانا نور طريق، يسلو عن صاحبه الضيق فتراه بالسعد حقيق. فاقرأ وارتقي رتل Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawala. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bisa bertemu, kita bisa bermuajahah. Alhamdulillah di 10 malam terakhir Ramadan ya. Sekarang sudah memasuki tanggal 22 Ramadan. Nah, insyaallah ini adalah hari pertama ya. Jadi dalam beberapa hari ke depan ya insyaallah sampai hari Jumat malam ya, kita akan mengadakan kajian itikaf Ramadan ya, insya Allah online supaya Bapak Ibu bisa mengakses dari manapun. Nah, dan ini juga insya Allah direkam di YouTube ya, jadi nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain yang nggak sempat ikut ya kajian malam ini. Nah, insya Allah di lain kesempatan mereka bisa belajar. Dan
Insya Allah ini programnya spesial. Yang akan kita pelajari adalah tafsir hadis terkait dengan muamalah maliyah ya. Dan eh, insya Allah dari mulai Jumat malam ini sampai kira-kira hari Selasa depan kita masih online karena kebetulan saya sedang safari dakwah ya. Jadi hari ini sedang ada di Bantul area Yogyakarta ya sampai hari Senin sore baru pulang. Ya, hari Selasa sudah ada di Bogor. Nah, insya Allah nanti hari Rabu, Kamis, Jumat ya Bapak Ibu yang apa namanya ada di area Bogor yang ingin belajar ketemu sama-sama bermulazamah ya sama-sama kita akan belajar. Nah, insya Allah kita akan hadir di Masjid Imam Al-Mahdi Sifor ya. Insya Allah nanti akan ada momen spesial kita akan belajar sama-sama tafsir hadis ya terkait dengan muamalah maliyah. Nah, di pertemuan yang pertama ini adalah pertemuan pembuka untuk membuka mindset kita sebelum kita membahas secara rinci ya terkait dengan muamalah maliyah. Nah, tema yang akan kita bahas malam ini adalah rahasia rezeki berkah melimpah. Ya, sebelum kita mulai, silakan Bapak Ibu boleh men-sharingkan ya informasi acara malam ini ke teman-temannya. Jadi kita memanfaatkan 10 malam terakhir ini untuk hadir di majelis ilmu. Kenapa kok majelis ilmu, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, ya, di antara keistimewaan Lailatul Qadar adalah ya, Al-Qadar itu memiliki intinya ada tiga makna. Pertama maknanya adalah kemuliaan. Ya, jadi Lailatul Qadar itu maknanya adalah malam kemuliaan. Al-Qadar bisa bermakna kemuliaan. Al-Qadar itu juga bisa bermakna penetapan takdir. Dan Al-Qadar itu juga bisa bermakna ad-dhayiq. Ad-dhayiq. Maksudnya ad-dhayiq itu sempit atau sesak. Karena begitu sangat banyaknya para malaikat yang turun ya di malam Qadar. Dan malaikat ketika malaikat itu turun, artinya malaikat itu membawa rahmat, malaikat itu membawa ampunan, malaikat itu membawa keberkahan. Dan malaikat itu turun bukan hanya ketika Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis itu akan senantiasa ada para malaikat yang mencari ya halaqah-halaqah zikir, yang mencari ya halaqah zikir itu bukan hanya semata-mata kita kumpul berzikir kepada Allah. Ya. Halaqah zikir itu adalah halaqah ya majlis ya di mana kita bertemu dan kita diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala terkait akidah, terkait dengan syariah, ya terkait dengan Al-Qur'an, terkait hadis ya. Sehingga kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu majelis zikir. Dan ketika ada majelis ilmu, maka akan ada para malaikat ya yang merendahkan sayapnya di antara para penuntut ilmu. Artinya, di majelis ilmu ini akan ada para malaikat. Ya, ketika malaikat itu hadir, maka majelis ilmu ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, ya penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kepada kita. Ya, dan mudah-mudahan ya para malaikat yang hadir mendoakan kita semua sehingga kita mendapatkan kesehatan, kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tema yang akan kita bahas di pertemuan pertama adalah terkait dengan rahasia rezeki ya berkah berlimpah. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kehidupan ya, hidup itu adalah sesuatu yang simple, hidup itu adalah sesuatu yang sederhana seperti sederhananya ya huruf B dilanjutkan dengan C ya dilanjutkan dengan D. Ya, B itu apa? B itu adalah birth ya atau kelahiran. Dan D itu adalah death atau kematian. Karena bicara tentang hidup itu ada permulaannya, ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Alladzi dialah Allah zat yang khalaqa telah menciptakan al-maut kematian wal hayah dan juga kehidupan liyabluwakum agar Allah menguji kalian siapa di antara yang paling baik amalnya. Allah menciptakan ya kehidupan, Allah menciptakan kematian. Makanya hidup itu dimulai dari kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Nah, di tengah-tengahnya ada C. Apa itu C? C itu adalah choice. C itu adalah pilihan. Karena yang namanya hidup itu adalah sebuah pilihan. Betul ya? Nah, apa kita saat ini, bagaimana kualitas kehidupan kita,
apa pekerjaan kita, termasuk gaji kita, apakah itu pilihan? Ya, kita bekerja itu adalah pilihan. Kualitas hidup kita itu semua adalah pilihan-pilihan kita. Termasuk juga Bapak Ibu, siapa yang menjadi suami atau istri ya Bapak Ibu semua yang menjadi pasangan Bapak Ibu semua, apakah itu pilihan? Ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang jawab, wah itu nggak pilihan, itu nasib. Yo, Masya Allah. Nah, karena hidup itu adalah pilihan, nah, saya punya pilihan nih untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, ya siapa di antara Bapak Ibu yang menginginkan kondisinya seperti ini? Ya, mendapatkan rezeki sudah mah sedikit, ya tidak halal lagi. Ada nggak di antara teman-teman yang menginginkan yang seperti ini? Ada. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman nggak mau ya rezeki yang seperti ini. Tapi pada kenyataannya di luar sana ada nggak orang-orang yang mengejar rezeki seperti ini? Oh, sangat banyak sekali. Bahkan mereka mengatakan, waduh, yang cari yang haram aja susah, ya jangan mikir yang halal. Di luar sana ada orang yang berjibaku ya dengan rezeki sudah mah tidak halal sedikit sedikit lagi. Nah, kita tidak menginginkan ya kehidupan yang seperti ini. Pilihan berikutnya adalah Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang menginginkan ya rezeki yang berkah? Kalau saya tanya dengan pertanyaan ini, waduh banyak di antara audien yang menjawab, oh saya mau Ustaz, mendapatkan rezeki berkah. Enggak apa-apa sedikit, enggak apa-apa. Beneran, benar. Hati-hati ya dengan apa yang kita ucapkan, karena semua itu akan menjadi doa. Ya, jadi benar nih, Bapak Ibu mau rezeki yang berkah, tapi ya rezekinya itu sedikit. Nah, bagi kita yang berpikir, yang penting rezeki itu berkah, nggak apa-apa sedikit. Sebaiknya kita belajar dengan apa yang terjadi di zaman para sahabat, ya, radhiyallahu anhum. Suatu ketika, para sahabat yang mereka itu kekurangan, nah, sahabat-sahabat yang miskin, mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya, mereka telah memborong segala macam amalan. Ketika kami sholat, mereka juga sama sholat. Ketika kami puasa, mereka juga sama puasa. Ketika kami jihad fisabilillah, mereka juga sama jihad fisabilillah. Ketika kami berdakwah, sama juga mereka itu berdakwah. Tapi ketika mereka sedekah, ketika mereka membayar zakat, ya, ketika mereka mengeluarkan infak fisabilillah, kami tidak bisa melakukan itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, maukah aku ajarkan amalan yang bisa menyaingi sahabat-sahabatmu yang kaya? Mau ya Rasul. Setelah selesai sholat, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil 33 kali. Maka sahabat yang miskin itu pulang dengan semangat, dengan ceria, karena punya amalan yang bisa menyaingi sahabat-sahabat yang kaya. Nah, tak lama kemudian, informasi itu juga sama, itu sampai kepada sahabat yang kaya. Akhirnya sahabat yang kaya itu juga sama-sama ya membaca tasbih, membaca tahmid, ya membaca tahlil. Artinya apa? Tidak bisa dipungkiri ketika seseorang itu memiliki keberlimpahan, peluang untuk melakukan amal solehnya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang kekurangan. Karena dalam sebuah hadis itu juga disebutkan, di akhir zaman nanti untuk menegakkan urusan agama, untuk menegakkan urusan dunia butuh yang namanya dinar, butuh yang namanya dirham, butuh yang namanya harta. Ya, di era kapitalisme seperti saat ini, ketika kita menginginkan pendidikan yang terbaik, ya banyak di antara saudara-saudara kita yang bikin lembaga, misalkan pesantren, ya, lembaga pendidikan Islam, itu kan butuh butuh dana yang luar biasa. Ya, apalagi kalau misalkan itu diberikan secara gratis untuk anak-anak yatim, ya itu butuh dana luar biasa. Kalau misalkan kita itu ya sempit ya secara finansial, bagaimana kita itu bisa membantu orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan keberlimpahan, insya Allah peluang untuk melakukan amal soleh itu begitu sangat banyak sekali. Nah, pilihan berikutnya. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah? Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu langsung ya angkat tangan. Oh, saya mau dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rezeki yang berlimpah. Hanya saja rezeki itu tidak berkah. Kira-kira mau nggak? Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak mau. Kenapa? Apalah artinya rezeki itu berlimpah? Apalah artinya rezeki itu banyak? Kalau ternyata rezeki itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang banyak, ternyata apa itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala, ilustrasi dari rezeki yang tidak berkah itu sama seperti
ada air kotor diambil dari comberan, ya dalam kondisi kita itu saum seperti tadi, ya haus luar biasa di sore hari. Yang kita minum adalah air yang seperti ini, air yang kotor dari comberan, ada logam beratnya, ya. Ada penyakitnya di situ. Kita minum, apa yang akan terjadi dengan perut kita? Waduh, pasti menua. Apa menua? Mencetrai. Ya. Kira perut kita jadi nggak enak. Kalau perut kita nggak enak, itu akan menghambat kita untuk melakukan aktivitas. Artinya apa, Bapak Ibu? Rezeki yang tidak berkah ketika kita mengkonsumsinya akan menghambat kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena balasan dari kebaikan adalah kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan balasan dari dosa dan maksiat adalah munculnya dosa-dosa maksiat-maksiat berikutnya. Begitu pula rezeki yang tidak berkah akan menjadikan kita ya melakukan dosa-dosa dan maksiat-maksiat berikutnya. Sedangkan rezeki yang berkah itu Bapak Ibu itu sama seperti air yang jernih, sama seperti air yang bersih. Dalam kondisi kita tuh haus luar biasa, kita minum air itu akan segar luar biasa. Ya, memberikan energi kepada kita, tenaga kepada kita, karena kita ini tubuh kita lebih dari 90% itu terdiri dari air. Kalau kekurangan air, dehidrasi, kita itu bisa mati. Kurang makan, kita itu bisa bertahan. Tapi kalau kurang minum itu enggak. Nah, ketika kita minumnya itu air yang jernih, bersih, mengandung mineral, ya, itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, menjadikan kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Itu adalah gambaran dari rezeki yang berkah. Yang kalau kita konsumsi, insya Allah akan menjadikan kita ya bisa melakukan amal soleh kebaikan-kebaikan berikutnya. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan yang terakhir adalah ya siapa di antara Bapak Ibu yang menginginkan rezeki ya sudah berkah berlimpah lagi. Oh, Masya Allah, Insya Allah ya. Ya, Bapak Ibu pasti semuanya mau rezeki berkah ya dan juga rezeki yang berlimpah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah kepada kita. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis. Ini ada caranya nih supaya rezeki itu datang kepada kita, bahkan air hujan itu turun khusus untuk kita. Jadi ceritanya begini. Suatu ketika ya Rasulullah mengabarkan ya ada seorang laki-laki yang berdiri di tanah yang lapang, kering, ya kemudian laki-laki itu mendengar suara gaib di awan dan suara itu berkata, "Wahai awan, berkumpullah, turunkanlah air hujan dan alirkanlah air hujan ke kebun si fulan." Disebutlah namanya si fulan. Laki-laki itu keheranan. Lama-kelamaan dia melihat awan itu ya menjadi gelap, akhirnya kemudian turun hujan, tanah yang tadinya kering itu menjadi basah, dan dia melihat ini ada selokan. Dia ikuti selokan itu, ternyata selokan itu mengalirkan air sampai ke sebuah kebun. Di kebun itu dia melihat ada ya pemilik kebun. Dan laki-laki itu bertanya, "Wahai pemilik kebun, apakah Anda yang namanya Fulan?" Ya, si pemilik kebun yang merasa nggak kenal dengan laki-laki itu kemudian bertanya balik, "Loh kok bisa kenal sama saya? Kok bisa tahu nama saya?" Ya, laki-laki itu bertanya, "Tadi saya mendengarkan suara gaib, ya, supaya air hujan itu turun, mengalir, dan ternyata sampai ke kebun Bapak. Apa sih istimewanya Bapak kok sampai air hujan itu turun, ya, mengaliri ya kebun Bapak?" Nah, ternyata jawabannya adalah, "Oh, kalau seperti itu, ya, sesungguhnya ketika aku mendapatkan harta dari pertanian ini, aku menggunakan hasilnya ya sepertiga, aku menggunakan hasilnya untuk bersedekah sepertiganya, kemudian untuk keluarga aku makan sepertiganya, dan sepertiganya lagi aku kembalikan ke sini sebagai modal." Maka hadis ini memberikan panduan yang luar biasa kepada kita bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rezeki yang berkah dan juga rezeki yang berlimpah. Jadi begini, ini menjadi prinsip penting Bapak Ibu ya terkait dengan prinsip muamalah ya, prinsip pengelolaan keuangan ya bagi seorang muslim. Maka prinsipnya adalah begini, ya supaya harta kita itu berkah dan juga berlimpah. Ini mengambil dari hadis yang tadi ya. Maka ketika kita itu memperoleh harta, Bapak Ibu, ya kita itu punya harta, ya. Ketika kita itu memperoleh harta, maka pilihannya hanya ada tiga. Pertama, pilihannya adalah
untuk nafkah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, hasil dari pertanian itu diberikan untuk keluarga. Jadi yang pertama adalah untuk nafkah. Kemudian yang kedua adalah untuk sedekah. Dalam hadis tadi juga disebutkan sepertiga hartanya itu digunakan untuk sedekah. Dan ingat poinnya, ketika kita memperoleh harta, kita bagi jadi tiga nafkah, sedekah. Yang ketiga, nah biasanya bapak-bapak suka iseng. Yang ketiga adalah menikah. Nah bukan ya. Yang ketiga adalah syirkah. Tiga gini. Nafkah, sedekah, dan juga syirkah. Ya. Kalau kita balik lagi ke hadis tadi, perhatikan. Ya, ini pembagiannya itu sangat jelas sekali. Ini berbicara tentang sepertiga, walaupun tidak dijelaskan. Yang dimaksud dengan sepertiga itu adalah dibagi menjadi tiga, atau sepertiga itu ya satu dibagi tiga, gitu ya, 33,33 sekian persen. Ya, kalau kita lihat nih bersedekah sepertiganya, ini sedekah. Ya, berikutnya apa? Ya, keluargaku makan sepertiganya. Nah, makan sepertiganya. Berarti ini terkait dengan apa? Ya, terkait dengan nafkah. Ya, nafkah. Berikutnya apa lagi? Ya, aku kembalikan ke sini sebagai modal penanaman. Berarti ini bicara tentang apa? Bicara tentang investasi. Ya, ini investasi nih. Ya, kalau kita apa namanya bahasakan secara mudah adalah syirkah. Ini pokok penting terkait dengan muamalah maliyah yang ada di dalam hadis ini. Ya, maka prinsipnya ketika kita memperoleh harta, maka bagilah harta itu menjadi tiga. Sepertiganya untuk nafkah, sepertiganya untuk ya sedekah, dan sepertiganya untuk syirkah. Ya, kalau kita melihat dari konsepsi ini artinya apa? Tidak ada di dalam Islam itu ya orang itu numpuk-numpuk harta itu nggak boleh. Harta itu harus benar-benar muter. Karena setiap bagian ini akan menggerakkan yang namanya konsumsi. Nafkah sudah pasti menggerakkan konsumsi. Ketika kita itu mensedekahkan sesuatu ya kepada orang fakir miskin, maka orang fakir miskin itu membeli beras, membeli sembako ya ke warung dan seterusnya, itu akan menggerakkan ekonomi. Ya, begitu pula ya ketika kita punya harta, harta itu diinvestasikan dalam sebuah bisnis, maka harta itu tidak akan diam. Harta itu akan berputar. Itulah yang menjadikan ya harta itu akan semakin berkembang. Karena begini Bapak Ibu, sekali saja kita itu stop melakukan yang namanya konsumsi, gitu ya, karena kita merasa, nggak tahu nih ekonomi sepertinya akan sulit. Kalau kita boros, wah kita nggak tahu nanti kita dapat income lagi. Apa yang kita lakukan? Kita mengurangi spending, kita mengurangi pengeluaran. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Misalkan, biasanya kita belanja ke warung 1 juta rupiah. Dalam rangka penghematan, kita belanjanya nggak 1 juta rupiah. Belanjanya cuma 250.000 rupiah. Artinya apa? Warung itu kekurangan ya, omsetnya berkurang ya 750.000. Kalau warung itu berkurang, sedangkan warung itu biasanya belanja ke pasar, maka orang pedagang di pasar itu juga sama, omsetnya berkurang. Kalau pedagang pasar itu beli dari pedagang pasar yang besar, itu juga sama. Pedagang besar itu nanti beli lagi dari mana? Mungkin dari petani, ya ada yang beli dari industri segala macam. Maka itu akan ya omsetnya akan berkurang dan secara agregat ya dari ekonomi masyarakat secara umum akan terjadi apa? Terjadi penurunan. Ya, makanya di era sekarang di mana kita itu dipaksa untuk hemat, 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 ya, kita kan diajarkan begini, hemat, pangkal kaya kan begitu ya. Nah, itu satu pepatah yang salah. Gitu. Kalau pangkal kaya itu adalah nafkah, sedekah, syirkah, bukan hemat. Ya, karena dalam Islam itu, ya, kalau Bapak Ibu punya harta, pilihannya tiga ini, nafkah, sedekah, sedekah dan juga syirkah. Tidak ada peluang di mana kita itu menyimpan numpuk harta ya sebagaimana yang terjadi saat ini. Sehingga orang kaya ya semakin kaya, ya orang miskin semakin semakin miskin. Nah, sekarang kita akan detailkan satu persatu Bapak Ibu. Ya. Pertama, ya terkait dengan nafkah. Nafkah ini diberikan untuk siapa? Nafkah ini diberikan untuk diri sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, baru kemudian untuk keluarga. Yang ketiga, ya untuk istri. Yang ketiga untuk kerabat. Ya. Nah, dalam hadis itu disebutkannya seperti itu. Ya, ya Rasulullah SAW bersabda, ya perhatikan, ya
Qala Rasulullah SAW bersabda, ibda binafsik. Ya, jadi terkait dengan nafkah itu adalah ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Ketika Bapak Ibu bekerja, kewajiban pertama nafkah itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada kita. Jangan sampai kita kemudian mengcover kebutuhan orang lain, tapi kita sendiri terlalu lanunta. Dan kita menjadi peminta-minta, itu nggak boleh. Ya, makanya dalam apa namanya surat Al-Isra disebutkan kita itu jangan terlalu apa namanya jangan bakhil ya, tapi jangan juga terlalu mengulurkan harta ya sehingga kita menjadi peminta-minta. Nah, sebagaimana kita tahu ya ada komedian legend ya Nunung itu ya yang udah bantu keluarganya sampai hartanya habis segala macam. Nah, jangan sampai kita itu seperti itu. Ya, untuk harta kita itu habis untuk bantu orang lain tapi justrunya kita itu menjadi sengsara. Nah, itu zalim gitu. Karena kewajiban pertama kita adalah ibda binafsik, mulai daripada diri sendiri apa yang jadi tanggungan kita. Jadi kalau dalam dalam keluarga itu begini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan ada seorang anak ya apa namanya anak laki-laki katakanlah dia sudah selesai kuliah, dia kemudian bekerja gitu ya. Sebenarnya ketika sudah balik itu orang tua sudah tidak punya tanggung jawab lagi gitu ya. Kalaupun orang tua itu menyekolahkan, ngasih harta misalkan ngasih modal sama anak itu itu sedekah, itu tambahan. Tapi nggak ada kewajiban. Ketika anak itu sudah bekerja, kemudian itu mendapatkan penghasilan, maka penghasilan itu yang pertama itu adalah nafkah untuk dirinya sendiri. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu ya menggantungkan sama anak. Ya, karena bagaimanapun ya kalau kita itu jadi bapaknya, selama kita itu sehat, kita itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk istri, untuk keluarga yang memang masih menjadi ya menjadi tanggungan nafkah gitu. Jangan sampai kita itu menciptakan yang namanya sandwich generation. Sandwich generation. Jadi kasihan ya. Banyak sekali orang-orang tua itu yang ikut diri membebankan kepada anaknya. Padahal sebenarnya orang tuanya, terutama bapaknya itu masih punya kekuatan untuk untuk cari nafkah dan tetap punya kewajiban. Kecuali kalau misalkan sudah tua, tidak punya tenaga lagi, tidak bisa bekerja lagi, ya maka tanggungan nafkah itu adalah kepada anak laki-laki. Tapi kalau apa namanya masih punya tenaga ya untuk bekerja, jangan membebankan kepada anaknya. Ya, yang seharusnya anak itu dia bisa nabung, dia bisa apa nih berkeluarga dan seterusnya. Nah, kita kemudian menggantungkan kepada anak itu. Apalagi yang terjadi pada saat sekarang itu bukan hanya menggantungkan untuk kebutuhan nafkah. Ternyata orang tuanya itu menjadi parasit. Ya, ini banyak kejadian, banyak kasus ya dan ada beberapa teman yang kemudian konsultasi kepada saya gitu. Ya, menjadi parasit itu gimana? Orang tuanya itu ada yang dia itu ya apa namanya punya saudara ya yang saudaranya itu tidak bekerja yang kemudian itu harus dia tanggung juga ya jadi yang ditanggung sama anak itu bukan hanya orang tuanya saja ngasih ke orang tua dalam rangka orang tuanya itu kemudian ngasih ke saudaranya dan bukan hanya itu saja ternyata saudaranya itu juga ada yang pinjol ya saudaranya itu ada yang kena judul segala macam gitu ya butuh membutuhkan uang yang banyak utang yang banyak ya dia harus bayar orang tua itu tapi dia tidak bekerja terus ngambil dari mana ngambil dari anaknya itu zalim luar biasa ya tidak boleh seperti itu ya apa namanya orang tua itu. Bahkan dalam Islam itu ketika ada orang yang dia itu tidak punya kemampuan ya memanage secara finansial itu kategorinya sufaha. Sufaha itu orang bodoh ya orang bodoh itu ya memang harus dihijr ya mahjur dihijr itu dia tidak boleh melakukan transaksi finansial sama seperti anak yatim punya warisan yang banyak ya kemudian kalau misalkan diserahkan pengelolaan kepada dia itu bisa hancur nggak boleh ya karena di antara prinsip dari maqasidus syariah itu adalah hifdzul mal harta itu tidak boleh tersia-siakan oleh karena itu ya selama anak yatim itu belum bisa mengelola keuangan maka walinya itu yang mengelola. Nah, begitu pula kalau ada orang-orang yang kalau dikasih uang itu tiba-tiba habis saja entah pinjol apa segala macam gitu nggak jelas itu memang harus dihijr tidak boleh diberikan keleluasan finansial. Kalau diberikan keleluasan finansial itu akan menjadi beban untuk yang lain.
Jadi gitu ya, Bapak Ibu. Ini prinsip ya. Ibda bin nafsi. Mulai dari diri sendiri. Ya, jadi ini anak-anak muda ya yang baru saja bekerja gitu ya. Maka kewajiban pertama itu adalah ketika Anda sudah bisa menafkahi diri sendiri, alhamdulillah. Dan bagi para orang tua yang masih punya tenaga untuk bekerja, untuk mencari nafkah, jangan menjadi beban untuk anaknya. Anda masih punya kewajiban untuk mencari nafkah, tapi bukan untuk anak Anda, tapi untuk siapa? Minimal untuk diri Anda dan juga keluarga Anda. Ya, jadi ibda bin nafsik, mulailah dari diri sendiri, ya, fatasaddaq 'alaiha, ya. Kemudian bersedekahlah kepada diri sendiri sesuai dengan harta itu. Fa in fadala syai'un fali ahlika. Nah, kalau misalkan ada kelebihan, ya, itu untuk keluarga, ya. Fa in fadala an ahlika, kalau misalkan ada kelebihan, keluarga sudah tercover, tercukupi, ya, falidi qarabatik, baru kemudian ngasih ke kerabat kalau ada kelebihan, ya. Fa in fadala an di qarabatik wahakada wahakada, ya. Kalau misalkan ada kelebihan, ya terus, ya, di apa namanya, bisa diberikan kepada orang lain. Makanya sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat, ya. Kerabat yang bagaimana? Ya, kerabat yang fakir, ya, kerabat yang miskin gitu. Ketika kita itu sudah berkeluarga, ya, nafkah wajib untuk kita, termasuk juga kita wajib memberikan nafkah untuk siapa? Untuk istri. Sedangkan kalau untuk kerabat, nah, itu bukan kewajiban, itu namanya sedekah gitu ya. Itu namanya sedekah. Sedekah itu, ya, hukumnya itu adalah sunnah. Nah, bagaimana dengan orang tua? Ketika orang tua itu, ya, itu tidak punya kemampuan, ya, untuk mencari nafkah, maka kewajiban kita kemudian untuk bisa memberikan nafkah gitu ya, untuk orang tua. Nah, ini adalah, ya, prinsip yang pertama gitu ya, terkait dengan nafkah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya. Dan untuk para orang tua, ya, itu punya kewajiban, ya, untuk memberikan apa? Memberikan harta, memberikan pakaian, ya, memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf kepada siapa? Kepada keluarga, kepada istri. Ya, bahkan kalau misalkan seorang suami dia tidak mengeluarkan nafkah untuk istri, untuk anaknya, istri itu boleh mencuri, tanda kutip ya, mencuri, mengambil harta suami, tapi bil ma'ruf, ya, sesuai dengan yang ma'ruf. Kalau misalnya ternyata suaminya pelit gitu ya. Tuh, karena kewajiban bagi seorang suami. Bahkan ketika istrinya itu kaya luar biasa, suaminya itu miskin, itu itu tetap, ya, kewajiban itu ada pada suami untuk memberikan nafkah. Walaupun suami itu miskin dan juga istri itu kaya. Dan terkait dengan perkara nafkah ini, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, karena nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang menjadikan suami itu layak menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Seorang laki-laki itu menjadi qawam, menjadi pemimpin bagi siapa? Bagi istrinya. Artinya apa? Ya. Kalau misalkan seorang suami itu dia tidak lagi mencari nafkah, harga dirinya itu akan jatuh, termasuk juga kawamnya, kepemimpinannya juga itu akan hancur. Maka kalau kita melihat ya, kalau di generasi sekarang, ya, sekarang kan saya suka melihat itu ya, kalau di daerah-daerah yang banyak industri gitu ya, daerah seperti misalkan Sukabumi gitu ya. Jadi kalau di pagi hari, di sore hari itu suka ada yang antar jemput, siapa? Suaminya. Jadi suaminya pakai ojek ya, antar jemput. Yang bekerja siapa? Oh, yang bekerja itu istrinya. Itu bahaya kalau seperti ini bagi rumah tangga. Ya, ketika kewajiban untuk mencari nafkah itu dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada, ya, istrinya. Padahal istri itu bekerja itu nggak wajib, sesuatu yang mubah. Mubah itu apa? Ya, kalau misalkan suaminya itu sudah bekerja, ya, kemudian istrinya itu bekerja, boleh saja asalkan tidak melalaikan kewajiban sebagai orang istri, itu boleh saja. Tapi tidak tukar posisi. Kalau tukar posisi itu istrinya yang bekerja, suaminya yang ngurusin rumah, ngurusin dapur, nyuci piring, nyuci baju, gitu ya. Jadi bapak rumah tangga. Nah, itu nggak boleh, itu tidak sesuai dengan fitrah, gitu ya. Harga diri dari seorang laki-laki itu akan hilang ketika dia tidak mencari nafkah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi, ini terutama Bapak-bapak, ya, apapun yang terjadi dalam situasi sulit, wajib mencari nafkah yang halal, apapun harus dilakukan.
Yang penting apa? Yang penting halal. Karena mencari nafkah itu adalah izzahnya seorang laki-laki. Itu harga dirinya seorang laki-laki. Ketika dia itu malas mencari nafkah, itu bahayanya luar biasa. Terutama kalau dilihat oleh siapa? Oleh anak-anaknya itu. Jadi anak-anaknya tidak akan trust lagi sama bapaknya. Tidak akan percaya lagi itu sama bapaknya. Itu satu pembelajaran yang buruknya. Kawamnya, kepemimpinannya itu tidak terbentuk. Maka pastikan ya kita mencari nafkah ya ibda binafsik untuk diri kita kemudian untuk keluarga. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala ya ya jadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ya perhatikan jadi seorang laki-laki itu menjadi qawwam menjadi pemimpin atas wanita ya kepemimpinan kenapa kepemimpinan itu terjadi kepemimpinan itu terjadi di sini disebutkan bima fadlallahu ya ba'dahum 'ala ba'din karena Allah Subhanahu wa taala memberikan apa keutamaan nah, ya keutamaan laki-laki di atas apa? Di atas perempuan. Ya, wa bima anfaqu min amwalihim dan juga karena apa? Nafkah. Nah, gini ya. Jadi nafkah yang diberikan itu nanti ada hubungannya dengan apa? Dengan leadership suami. Kalau suaminya malas mencari nafkah, diam di rumah saja, istrinya itu yang sibuk mencari nafkah, maka hilanglah leadership suami. Kalau hilanglah leadership suami, maka rumah tangga itu akan pincang. Ketika rumah tangga itu akan pincang, ya akan banyak hal lah. Ya. Itu berpengaruh termasuk tadi ya terkait dengan pendidikan anak. Ya. Nah, dalam hadis ini ya Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi cukuplah seseorang itu berdosa apabila ia menahan ya tidak memberikan makanan food ya kepada orang yang menjadi tanggungannya. Wajib ya memberikan apa? Memberikan nafkah. Dan Bapak Ibu yang disayang Allah, ya ketika kita itu memberikan nafkah itu jangan khawatir. Tidak akan menjadikan harta kita itu berkurang. Jadi bapak-bapak nih ya, terutama bapak-bapak, ketika bapak-bapak itu mencari nafkah, memberikan yang terbaik untuk keluarga, yakinlah itu akan menjadi wasilah. Allah akan menganugerahkan rezeki berkah berlimpah kepada kita. Karena hakikatnya rezeki itu, harta itu sama seperti air. Ya, ilustrasinya ini ada dua ada dua danau ya. Satu danau Galilea, yang satu Laut Mati. Dua-duanya bersumber dari mata air yang sama, yaitu Sungai Yordan. Kenapa yang satu jadi danau Galilea, yang satu jadi Laut Mati, padahal sumber mata airnya sama. Yang membedakan adalah ketika air dari Sungai Yordan itu masuk ke Laut Mati, airnya tidak dikemana-manakan, tetap ada di situ. Sehingga untuk mengurangi airnya adalah dengan diuapkan, lama-kelamaan kadar garamnya tinggi, maka di Laut Mati tidak ada kehidupan. Kita nyemplung di situ nggak akan tenggelam. Dan Bapak Ibu bisa lihat sekelilingnya itu sangat kering sekali, nggak ada kehidupan di air. Ya, berbeda dengan air dari Sungai Yordan masuk ke Danau Galilea, karena airnya itu dialirkan, maka airnya itu menjadi tetap jernih, tetap subur, ya tumbuh ikan-ikan di situ dan sekelilingnya juga ada tanaman gitu. Bisa melihat subur luar biasa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika airnya masuk ke Danau Galilea itu akan dialirkan. Begitu pula dengan harta kita, Bapak Ibu. Kalau harta itu kita hanya konsumsi untuk diri kita sendiri, tanpa kita akan mengalirkannya, maka harta itu akan seperti laut mati, tidak akan tumbuh dan juga berkembang. Tapi harta yang kita nafkahkan, insya Allah akan menjadikan harta itu tumbuh dan juga berkembang. Ya, itu rezeki yang berkah berlimpah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah mengeluarkan untuk nafkah, apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya itu dahulukan yang wajib. Jangan sampai kita itu, ya kita punya prinsip begini, kita punya prinsip, wah kita harus banyak sedekah. Ya kalau sedekah, hartanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak sedekah kemana-mana. Tapi kita mengabaikan ya kewajiban kepada diri kita. Kita mengabaikan kewajiban kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Maka sedekah itu nggak ada artinya apa-apa. Kita itu berarti mendahulukan perkara yang sunnah dibandingkan dengan perkara yang wajib. Nafkah tadi adalah sebuah kewajiban. Kalau ada ya fadlun tadi ada kelebihan sedekah, nah, baru kemudian itu sesuatu yang sunnah. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan nafkah, ya kemudian
kita mengeluarkan sedekah, Bapak Ibu, ya. Nah, harta yang kita sedekahkan itu gambarannya seperti tadi gitu ya, sama seperti air dari Sungai Yordan masuk ke mana? Masuk ke Danau Galilea. Itu menjadikan tumbuh subur. Begitu pula dengan harta yang kita sedekahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Ya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin. Itu sama seperti sebulir biji. Ya, ambatat yang sebulir biji itu kemudian menumbuhkan sab'a sanabila, ya, menumbuhkan, ya, 7 bulir, ya, fi kulli sumbulatin, setiap bulir itu ada mi'atu habbah, ada, ya, masing-masing ada 100 gitu ya. Jadi total itu ada 700 kali lipat, ya, ketika kita menginfakkan harta, ya, mensedekahkan harta. Wallahu, dan Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alimun. Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas karunia-Nya, maha luas memberikan rezekinya, alimun, dan Allah itu juga maha mengetahui orang-orang yang ikhlas, ya, dalam bersedekah, ya, orang-orang yang semata-mata sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah ya sedekahnya karena urusan lain. Nah, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan perkara sedekah ini, yang perlu kita pahami adalah kita mesti meluruskan niat, ya, untuk apa kita sedekah. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang itu mendapatkan ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kalau misalkan ada orang, kenapa sedekah? Wah, kalau sedekah itu ya akan menjadikan harta kita berlimpah. Kita berharap itu tok, ya. Artinya apa? Artinya orientasi kita itu masih kepada dunia. Ya, awalnya kita tertarik, oke, tapi setelah itu kita harus meluruskan niat. Niatnya apa? Niatnya adalah, ya, sudah pasti memang kalau kita bersedekah itu yakinlah Allah akan melipat gandakan harta, kita meyakini itu. Ya, sebagaimana dijelaskan dengan ilustrasi tadi, ya, Danau Galilea dan Laut Mati. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah itu juga seperti itu. Allah akan lipat gandakan. Tapi yang menjadi niatan kita untuk sedekah itu bukan karena Allah akan melipat gandakan. Bukan. Yang paling terpenting adalah sedekah itu akan melindungi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu ya akan menutupi keburukan. Sedekah itu akan memadamkan api neraka. Nah, itu yang lebih penting. Jadi ketika kita menginfakkan harta, jangan dibayangkan, wah, apalagi sampai hitung-hitungan. Oh, ini saya kalau misalkan infak 1 juta, ya, 700 kali lipat, oh, saya bisa bisa dapat 700 juta. Wah, supaya saya dapat 7 miliar, berarti saya infaknya harus 10 juta. Ya, kita akhirnya hitung-hitungan seperti itu. Kita itu beramal itu transaksional, ya, karena mendapatkan fulus, ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan begitu sangat ramai sekali, ya, terkait dengan sedekah para pebisnis sedekah. Tapi tujuannya apa? Tujuannya ada upaya, ya, ada pengembalian gitu ya, dalam bentuk apa? Jadi kalau ditanya, apakah mereka melakukannya itu lillah karena Allah? Kalau seperti itu nggak lagi lillah. Balik lagi itu ke harta lagi. Ya, balik kalau seperti itu, kalau ke harta lagi itu jadi orang, jadi kapitalis namanya. Ya, kenapa disebut kapitalis, ya? Kapitalis itu dari, ya. Kapitalis itu bahasa Arabnya adalah roksu maliyah, dari dua kata. Roksun, kepala, dan duit. Yang ada kepalanya adalah duit. Ketika mau sedekah juga karena apa? Oh, karena ada duit lagi nanti pengembaliannya akan datang. Padahal bagi seorang mukmin, sedekah itu tujuannya adalah untuk mematikan api neraka jahanam supaya Allah melindungi kita dari siksaannya. Nah, itu lebih lebih penting. Apalah artinya? Ya, kita itu mendapatkan pengembalian harta berlipat-lipat, tapi ternyata tidak melindungi kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kemudian mengeluarkan nafkah, sudah, sedekah, sudah. Ternyata hartanya masih ada kelebihan. Berikutnya apa dong? Berikutnya adalah silahkan harta yang dimiliki digunakan untuk apa? Untuk syirkah. Bapak Ibu sebagai sohibul mal, Bapak Ibu sebagai investor menginfakkan harta, menginvestasikan harta pada sebuah bisnis. Bapak Ibu itu ya sebagai pemilik modal, nanti ada apa namanya, pengelola bisnis. Ya.
Pebisnis itu membutuhkan harta gitu ya untuk pengembangan usaha. Nah, Bapak Ibu bisa invest gitu ya. Nah, kemarin saya sempat ketemu ada seorang tokoh muda ya, Chinese tapi tokoh muda. Dia itu menjadi ketua asosiasi fintech Indonesia. Jadi banyak fintech syariah ya. Jadi banyak menghubungkan ya, para investor gitu ya dengan orang-orang yang itu punya punya bisnis. Nah, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis qudsi disebutkan ya, ana salisu syarikaini. Aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang bersyirkah. Malam yakun ahaduhuma sahibahu. Lama salah seorang dari keduanya tidak ada yang berkhianat. Fa'idha khana, apabila salah seorang yang ada yang berkhianat, kharajtu maka aku keluar min bainihima ya dari ya keduanya. Maksudnya ketika syirkah itu dibangun ya ada syirkahnya misalnya mudharabah gitu ya, ada sohibul man investor, ada modal pengelola bisnis, maka ya kan menjadi yang ketiga. Artinya apa? Itu akan dibersamai oleh Allah. Kalau dibersamai oleh Allah artinya apa? Akan ada kebaikan, akan ada keberkahan ketika kita bersyirkah ya. Tentunya syirkahnya syirkah yang islami, secara akad-akad ya, secara akad bisnis dan bagaimana mengimplementasikan bisnis ya dalam aspek marketing, aspek operasional, aspek people development, misalnya, aspek finansial ya semuanya. Ya dengan menggunakan kerangka syariah, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Tapi ketika ada salah antara mereka itu yang berkhianat ya sudah seorang pemodal udah menginvestasikan hartanya untuk bisnis tertentu ternyata sebenarnya tidak digunakan untuk bisnis itu tapi dia investasikan lagi di tempat lain tujuannya apa supaya uangnya tambah banyak itu ya yang menjadi problem kan masalah itu di situ itu udah yang namanya khianat ya saya punya teman itu dia percaya dengan ustadz yang luar biasa ya untuk mengelola umroh. Nah, karena teman saya ini polos luar biasa, ya harta itu, uang itu, ya dari jamaah itu, ya langsung kalau dikasihkan ke si Ustadz itu. Nah, si Ustadz itu ternyata khianat. Khianatnya apa? Itu seorang Ustadz gitu ya, merasa nggak apa-apa, ini harta itu dikembangkan supaya dapat apa? Dapat keuntungan supaya berlipat. Tapi kan ini itu tidak sesuai dengan akad. Yang terjadi adalah uangnya kepake, investasinya gagal. Nah, sedangkan ini jamaah haji umroh itu sampai 80 miliar itu ya biaya untuk haji atau umroh itu. Nah, akhirnya ya bisa jadi sebenarnya karena ya ustadznya itu nggak ngerti tentang manajemen, nggak ngerti tentang investasi, nggak ngerti tentang pola bisnis, polos-polos begitu ya. Ya, ya akhirnya ya 80 miliar gitu ya hilang begitu saja. Alhamdulillah. Ya itu kan karena apa? Ya karena pengkhianatan gitu ya tanpa disadari. Nah, tapi kalau sampai khianat ya Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Nah, itu pilihannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi balik lagi ke sini, pilihan bagi kita sebagai seorang muslim ketika punya harta adalah nafkah, sedekah dan apa? Nih, syirkah. Artinya apa? Tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menyimpan hartanya apalagi menimbun. Karena yang terjadi saat ini sekarang ini di dunia kapitalis adalah dengan adanya perbankan, orang itu yang saking banyaknya harta, nafkah sudah, mungkin sedekah juga sudah, investasi sudah, terus uangnya kemana? Akhirnya uangnya ya udah, ya uangnya disimpan saja di bank gitu ya untuk dapat deposito. Ini kan beda dengan syirka ya. Kalau syirka memang ada aktivitas bisnis secara real ya. Kalau deposito kan non real. Atau misalkan investasi saham untuk mendapatkan capital gain gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang kemudian tidak real. Kenapa kok ya 1% orang itu menguasai 44% kekayaan global. Jadi ada sebuah riset ya laporan yang dilakukan setiap tahun oleh Credit Suisse ya Global Wealth Report. Jadi setiap tahun itu proporsinya tetap sama ya. Jadi 1% orang menguasai 44% kekayaan global. Sedangkan sisanya 90% orang itu menguasai memperebutkan 56% harta. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? 1% orang. Dan setiap tahun kekayaan secara global itu terus bertambah, 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 bertambah. Tapi proporsinya tidak berubah. Ya, apa yang tidak berubah? 1% orang menguasai ya 44% kekayaan global. Yang kaya semakin kaya, yang miskinnya semakin miskin. Jadi muternya itu ke situ-situ aja. Ya, sampai ada satu ilustrasi gitu ya dalam sebuah buku
passion, profit, and power. Gitu. Jadi andai kata harta di seluruh dunia itu dikumpulkan, kemudian dibagi rata, setiap orang akan mendapatkan 5 miliar. 5 miliar. Nah, Bapak Ibu kan nanti dapat nih 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar. Tapi dalam 5 tahun berikutnya, setelah dibagi rata itu, proporsi itu akan balik lagi. 1% orang menguasai ya kekayaan global. Kenapa? Karena semuanya balik lagi ke situ. Sederhananya begini Bapak Ibu, ini kan yang kita alami ya. Ketika kita itu mendapatkan gaji, ya kita dapat uang, kemudian uang itu beli apa? Ya beli apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya beli pasta gigi, beli sabun, beli sampo. Ya, kita tahu itu mengalirnya kemana? Ya ke perusahaan-perusahaan besar merek tertentu gitu ya. Itu punya apa namanya punya kapitalis gitu ya. Bahkan semua yang kita gunakan itu balik lagi ke para kapitalis itu. Dan para kapitalis itu mereka apa namanya menyimpan hartanya sedemikian rupa. Oh, masya Allah. Akhir-akhir ini ini kita dikagetkan ya dengan ada orang menyimpan duit ya sampai emas berkilo-kilo gitu ya sampai apa namanya triliunan itu luar biasa. Ya. Itulah kenapa terjadi problematika ekonomi. Ya, Islam itu tahu yang menjadi problematika ekonomi itu karena ini nih, ya rusaknya apa? Rusaknya distribusi apa? Distribusi harta. Oleh karena itu dalam Islam itu kalau punya harta gimana? Bagi tiga. Nafkah, sedekah, syirkah. Tidak ada peluang orang itu nyimpen harta. Ya, nyimpen harta. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala ini menyampaikan ya ada ayatnya nih terkait dengan larangan menimbun harta. Saat harta Anda berlimpah, ya, itu dilarang menimbun harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina," dan orang-orang yang yakninuna dzahab wal fiddah, orang-orang yang menimbun emas dan juga perak, wala yunfiqunha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkan harta di jalan Allah, fabashirhum, kata Allah. Berikanlah kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Bi'adzabin alim, dengan adab yang pedih. Ya, jadi orang-orang yang apa? Menimbun harta. Nah, sekarang yang terjadi itu Bapak Ibu ini nih, penimbunan harta oleh siapa? Oleh orang-orang kaya nih. Nah, harta itu disimpan, ditimbun, tidak bergerak. Itulah kenapa kaila ya kunubdulatan baina baina al-aghni minkum ya. Supaya harta itu tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi benar-benar harta itu harus berputar. Ya, semakin cepat ya, ada namanya velocity of money ya, kecepatan perputaran uang. Semakin cepat uang itu berputar, itu akan ekonomi itu akan tumbuh subur. Sekalinya kita itu stop untuk spending Bapak Ibu, ya kita bisa merasakan ya kemarin ketika terjadi COVID, ya kita semua tiarap ya, takut nggak punya income lagi, belanjanya akhirnya sedikit dan itu punya dampak luar biasa. Dan sekarang ini Bapak Ibu, jangan dipikir penghematan itu bagus. Ya, ketika kita itu menghemat, pemerintah menghemat anggaran, berarti nggak ada spending lagi untuk apa? Untuk hotel, untuk restoran dan seterusnya. Artinya apa? Hotel akan kekurangan income, restoran akan kekurangan income, ya. Maka ya karyawannya berarti nanti gimana gajinya segala macam. Kalau misalkan ternyata di PHK gitu ya karyawannya, ya akhirnya tidak ada nafkah yang keluar yang dikeluarkan. Nanti berhubungan dengan tukang warung, berhubungan dengan pedagang dan seterusnya itu dampaknya sistemik. Ya itulah kenapa ya, ketika punya harta itu ya pilihannya itu nafkah. Ya, udah selesai apa ya sedekah. Kalau enggak, ya syirkah gitu. Jadi tidak ada kesempatan untuk menimbun harta. Makanya kalau menimbun harta itu fabasyiru bi'adzabin alim, ya. Kabarkanlah kepada mereka apa namanya adab yang pedih. Ya. Karena harta itu harus berputar. Ya, kayak yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum ya supaya harta itu beredar tidak hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Ya, terus kalau misalkan saya mau menyimpan harta boleh enggak? Nah, ini boleh. Ada dua hal Bapak Ibu ya yang mesti kita bedakan. Ada yang namanya kanzul mal, menimbun harta. Ya, ini hukumnya apa? Ini hukumnya tadi ya haram. Ini haram. Nah, ada idkhar atau saving. Ini sesuatu yang mubah. Ya, kalau menimbun harta boleh, kalau saving itu menimbun harta haram, kalau saving itu boleh. Bedanya apa? Kan zulmal dengan idkhar saving. Bedanya adalah ya kalau kita nyimpan harta nggak punya tujuan, ya itu kan zulmal. Misalkan Bapak Ibu berpikir, wah, saya nyimpan harta ya
dari bisnis saya nabung banyak supaya apa? Ya supaya buat nanti warisan untuk anak cucu. Nah itu sebenarnya nggak punya tujuan yang jelas. Itu kan zulma, itu nggak boleh. Ya, yang boleh itu apa? Yang boleh itu idkhar. Kalau idkhar itu adalah saving for future spending gitu. Jadi kita nyimpan harta untuk kebutuhan yang akan datang dan udah jelas niatnya. Ya, taunya niat dari mana ya, Bapak Ibu bisa menentukan. Ya, sekarang kan melalui apa namanya digital banking ya kita bisa bikin berbagai macam wallet paket gitu ya. Dompet gitu. Oh, ini dompet pendidikan, oh ini dompet untuk kesehatan, oh ini dompet untuk usaha kita nyimpan tetap itu boleh jelas tujuannya. Tapi kalau hanya nyimpan aja, ya, walaupun hanya 1 juta rupiah, nggak jelas ini peruntukannya untuk apa, itu kan zulma. Supaya nggak jadikan zulma gimana harus diperjelas. Ini nyimpan buat apa? Kalau nggak jelas ya udah habisin buat nafkah. Ya kalau nafkah juga udah cukup, udah sedekah. Kalau ternyata nggak cukup juga ya carilah. Ya gimana cara syirkah? Waduh syirkah 1 juta rupiah kurang. Ya udah oke nabung, nabung syirkah. Nah boleh. Nah ketika kita itu ilhar, ya ilhar, ketika kita itu kan zulmal, maaf, walaupun zakat itu dikeluarkan, sekali lagi ya, kita nyimpan harta tanpa tujuan, zakatnya itu kemudian dikeluarkan, itu tetap kategorinya kan zulmal yang haram. Nah, beda dengan idhar. Idhar itu menyimpan dengan tujuan, zakatnya itu juga dikeluarkan. Nah, satu itu boleh. Jadi sebenarnya zakat itu, Bapak Ibu, zakat itu adalah penalti, tanda kutip, bagi orang-orang yang menyimpan ya dan zakat itu cuman 2,5% gitu, cuma 2,5%, banyak atau sedikit? Ya, sedikit. Kalau sedekah berapa persen? Wah sedekah mah unlimited, unlimited ya. Dan kalau kata dosa ya para sahabat nggak bayar zakat. Loh kok para sahabat nggak bayar zakat? Ya bagaimana mereka itu mau bayar zakat ya? Yang namanya zakat itu kan apa namanya kalau dia itu sudah mencapai ya zakat mal ya, dia sudah mencapai nisob. Ya, nisobnya adalah 20 dinar. Sudah haul setahun. Wah, 1 dinar sekarang mahalnya luar biasa ya. Harganya udah di atas 6,5 juta ya, udah 6,6 juta 1 dinar ya. Itu saya pernah apa namanya bisnis dinar itu saya masih beli harganya di harga 1,2 juta gitu ya. Sekarang sudah 6,6 juta, Masya Allah. Nah, kalau menggunakan takarannya emas ya 20 dinar. 20 dinar zakatnya itu setengah dinar. Zakatnya itu 3,3 juta. Ya, kalau kita punya simpanan ya emas gitu ya sekitar 20 dinar ya zakatnya itu setengah dinar atau 20 dirham. Nah, kalau kalau zakat itu ya 2,5%. Tapi kalau sedekah unlimited. Nah, kata guru saya, sahabat nggak bayar zakat. Loh kok nggak bayar zakat? Apakah mereka itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Nah, jadi gini prinsipnya. Boro-boro bayar zakat. Karena hartanya tuh nggak haul setahun udah habis. Habis buat apa? Habis buat sedekah. Contohnya misalkan, ya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu. Suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu, nah, itu baru pulang dari bisnis, dari dagang, ya apa namanya membawa ribuan unta. Setiap unta itu membawa harta yang luar biasa banyak sampai menggemparkan penduduk Madinah. Nah, kemudian dari Siti Aisyah ya sampailah sebuah riwayat dari Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau itu akan masuk surga dengan cara merangkak. Nah, dijamin masuk surga tapi dengan cara merangkak. Wah, halo. Abdurrahman bin Auf nggak mau. Kenapa kok merangkak? Saking banyaknya harta yang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kau masuk surganya dengan cara merangkak. Maksudnya apa? Lama luar biasa. Nah, kalau kita kan belum dijamin ya. Jadi kalau sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu sudah dijamin masuk surga, tapi merangkak. Kalau kita nggak ada jaminan, ya masuk surga. Nah orang yang dijamin masuk surga itu kemudian melihat, waduh ini banyak hisabnya itu sangat banyak luar biasa. Terus apa yang dilakukan Abdul bin Auf? Akhirnya diinfakkan hartanya, sedekahkan semuanya fisabilillah. Jadi boro-boro nanti jadi zakat mal itu setahun enggak, ya apa namanya harta itu habis. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Gitu. Harta itu terus berputar, dan itu yang akan menyebabkan ya terjadinya kemakmuran, ya kemakmuran. Nah, Eh, mungkin di lain kesempatan nanti saya akan menjelaskan ya terkait dengan bagaimana ekonomi Islam itu bisa memberikan kemakmuran ya dibandingkan dengan ekonomi kapitalis dengan cara apa? Ada sebuah apa teori gitu ya namanya teori kuantitas uang ya. Ini bisa menunjukkan kehebatan ekonomi Islam. Ya, rumusnya M kali V sama dengan P kali Q ya.
M itu adalah jumlah uang yang beredar, V itu velocity of money, kecepatan perputaran uang, P itu adalah price, tingkat harga, inflasi, Q itu adalah quantity, ya, produksi barang dan jasa. Nah, dari sini kita bisa melihat nanti kekuatan apa namanya ekonomi Islam, dan ini nanti ada hubungannya gitu ya dengan nuzul mal, ya, dengan sodako segala macam gitu ya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Nah, oleh karena itu, jadi pertama tadi ya, tidak boleh menimbun harta. Kalau menyimpan boleh, tapi harus ada tujuan zakatnya dikeluarkan. Kalau sudah mencapai nisab haul setahun. Ya, kemudian tidak boleh bakhil. Ya, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atamullahu min fadli huwa khairul lahum. Jangan jangan sampai orang-orang itu menyangka ya, ketika mereka bakhil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa keutamaannya itu hartanya, itu adalah lebih lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan sebenarnya ketika kita bakhil ya, itu adalah buruk bagi mereka. Nah, kapan kita itu dikatakan bakhil? Dikatakan bakhil kalau kita itu menahan harta, ya, dan hartanya itu tidak dikeluarkan untuk apa tadi itu ya, untuk nafkah, ya, untuk sedekah, termasuk juga untuk syirkah, ya, itu bakhil, ya. Nah, tadi ya, ketika sudah mencapai nisab, kemudian apa namanya ada ya, kewajiban ya dalam membayar zakat. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah ayat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini agar harta itu terus mengalir ya. Inna sesungguhnya kami ya, inna sesungguhnya nahnu kami nuhyil mauta menghidupkan yang mati, wa naktubu dan kami mencatat ma qaddamu perbuatan yang telah mereka lakukan dahulu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahum termasuk juga asar bekas-bekas yang kita tinggalkan. Di antara bekas-bekas yang kita tinggalkan itu apa? Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Kecuali apa? Kecuali sedekah jariyah, doa anak yang soleh, ya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Tiga itulah yang menjadi akar. Ya, jadi ketika kita itu punya harta, harta itu kita gunakan untuk nafkah. Kita sedekahkan, nah, tapi sedekahnya itu spesifik ya. Untuk apa namanya beasiswa, misalkan pendidikan atau untuk membangun pendidikan, oh, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi doa dari anak yang soleh. Ya, sekaligus itu menjadi sedekah jariyah, jariyah itu luar biasa. Ya, maka kita memiliki yang namanya legacy yang pahalanya terus mengalir. Dan itulah Bapak Ibu yang disayang Allah, menjadi kunci Allah menganugerahkan kepada kita rezeki yang berkah dan juga berlimpah. Ya, Alhamdulillah. Profit oriented. Oh ya, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini sudah jam 22:11. Masih ada kesempatan. Silahkan. Di antara Bapak Ibu teman-teman ini yang hadir di Zoom terutama, ya, kalau ada yang mau bertanya, Pak Fadol, ya, Insya Allah kajian ini kita lanjut ya setiap harinya. Bapak Ibu bisa belajar mengakses gitu ya dimanapun, dan saya juga mendapatkan kesempatan ya untuk sama-sama belajar ya. Sekarang lagi di apa namanya daerah Bantul ya, ada safari dakwah sampai hari Selasa ya, hari Senin ya, Selasa baru kemudian ke Bogor ya. Bapak Ibu yang punya waktu nanti kita bisa ketemu ya di Bogor di Al Mahdi, itikaf sama-sama, belajar sama-sama. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Bapak Ibu? Ya, boleh kalau ada pertanyaan disampaikan nanti ya di kajian etika permodalan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Kang siapa dari mana? Oh ya, ya. Perkenalkan Al-Fakir Fauzi Pari bin Pari bin Pari dari Mesir. Masya Allah. Jauh Masjid sekali. Siti Ruqoyah. Oh, masih itu kayak Kang Fauzi kumaha damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas undangannya, Ustadz Boni. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan syukron jazilan, sekaligus mari kita doakan semoga Ustadz Boni di sini sehat selalu dan sesuai temanya rezeki berkah berlimpah. Allahumma amin.
Nah, di sini Ustadz Boni ini nyambung ya, bridging ke pertanyaan. Jadi acara ini kan for free dengan bahkan saya tidak melihat ada tulisan infak terbaik gitu. Jadi luar biasa, sangat salut mencontohkan ke kita bahwasanya sedekah itu tidak hanya sekedar berupa lewat harta, tapi bisa juga dengan ilmu, dengan majelis online seperti ini, atau bahkan dengan tenaga ya, keringat. Apalagi sekarang di 10 malam terakhir dan kita sambil di reminder oleh Ustadz Boni bahwasanya sebentar lagi kan Lebaran ya, berapa hari lagi nih. Nah, dan dalam Lebaran itu biasanya banyak orang mengharapkan THR ya. Nah, orang lain aja ngarepin THR, apalagi keluarga sendiri kan begitu ya. Nah, barangkali itu bagaimana Ustadz, Afwan kalau saya tadi tidak 100% menyimak sehingga mungkin ada pengulangan, berarti kan THR masuknya sedekah gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini pertanyaan yang cukup skena ya kalau anak sekarang. Pertanyaan bagaimana hukumnya tanda kutip gitu ya ketika uh, orang bersedekah tapi belum bayar utang gitu. Ya, tadi diurutkan bahwasanya jangan sampai meninggalkan yang wajib dulu kan begitu. Ya kita tahu bahwasanya zakat fitrah dan zakat mal hukumnya wajib ya. Nah, kadang orang suka uh, melebihkan gitu kan, which is pasti kelebihannya itu adalah sedekah dari zakat fitrah nominal yang mungkin ditentukan kalau dengan rupiah gitu, tidak dengan beras atau makanan pokok lah ya. Nah, jadi di sini sebetulnya sih kita udah tahu lah ya, gitu ya jawabannya bagaimana. Hanya kadang untuk mengingatkan orang seperti ya, let's say lah kita semua mungkin punya uang di luar, punya piutang begitu ya. Nah, saya juga beberapa kali dari tahun ke tahun gitu ya. Bahkan lately kemarin baru saja begitu di depan mata saya si orang yang ini semi lah ya, semi bukan curhat ya, apa ya. Skena lah mungkin teman-teman juga sama begitu ya. Depan mata saya dia sedekah begitu. Padahal dia masih punya utang gitu ke saya. Terus saya aduh mau ngingetin gimana gini ya. Eh tapi ya paling banter sih ngedoain aja ya, semoga Allah memberikan hidayah padanya begitu. Itu pertanyaan pertama Ustadz Boni, punten. Ya, dan yang kedua mengenai target sedekah nih, target sedekah. Ya kan tadi dari mulai THR dan lain sebagainya. Nah, setelah keluarga, dalam keluarga berarti yang di bawah kita ya, di bawah kita kan sebagai kepala rumah tangga ada anak istri begitu. Nah, bahkan kemarin nanti mungkin saya sambil ikut sharing ya dari konten creator Muslim, Bagan India detail banget ngasih berapa ngasih THR ke orang lain dari mulai tetangga, saudara, wah pokoknya detail banget lah gitu. Nanti saya izin ikut berbagi linknya dari Instagram. Nah, jadi urutan sedekah itu ya mungkin bagaimana Ustadz Boni kita ya untuk validasi ya legitimasi tentang yang pertama apa mungkin orang tua, orang terus mertua, terus ada yang bilang setelahnya guru gitu. Terus tetangga, saudara, ya dalam kita sebentar lagi kan tadi ya suka kadang-kadang wah ini ada orang-orang biasa THR gitu ya. Nah, lalu apakah dengan kue yang ada kita bagi rata semua begitu? Maksudnya bagi rata ini sesuai porsinya ya gitu, persentase-persentasenya begitu, Ustaz. Nah, selanjutnya bagaimana pemberiannya gitu, waktu terbaik untuk memberikan. Kalau dari zakat fitrah kan disesuaikan ya, kalau nggak salah sebetulnya tuh afdolnya, cemiwa ini correct me if I wrong, sebetulnya paling afdol adalah setelah intinya pas di hari Idul Fitri lah.
Tapi karena bakal traffic, jadi makanya fatwa ulama terdahulu bahkan sampai sekarang ya, ya udah nggak apa-apa diawalin gitu. Dari mulai sekarang biasanya di 10 hari terakhir masjid-masjid sudah mengadakan menerima dan menyalurkan zakat fitrah, dan biar ingat sekaligus ya zakat mal gitu dihitung haul nisabnya. Nah, sisanya kan tadi baru untuk sodako yang sunnah. Nah, tadi dari objeknya, urutannya, dan barangkali ada waktunya, contoh misal, wah biar bisa berkali lipat nih saya di malam Lailatul Qadar, which is di malam ganjil ngasihnya gitu. Udah gitu subuh-subuh transfernya. Ya terima kasih Ustadz, punten saya panjang kali lebar sama dengan luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aduh, nuhun Kang Fauzi. Pertanyaannya panjang kali lebar kali tinggi. Luar biasa ya. Baik, yang pertama, kalau ada orang dia sedekahnya itu rajin luar biasa tapi lupa membayar hutang. Itu sama seperti ya, orang yang rajin sholat duha, rajin sholat rawatib, tahajudnya rajin gitu. Tapi sholat wajibnya nggak dikerjakan. Nah, kira-kira begitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat hadis ya terkait dengan apa namanya al-muflis gitu ya, orang-orang yang bangkrut. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan para sahabat dan bertanya kepada para sahabat ya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu yang orang yang bangkrut? Ya, sahabat kemudian menjawab, ya al-muflis fi orang bangkrut itu adalah orang yang man la dirham lahu wala mata. Orang yang nggak punya dirham, nggak punya uang lagi, wala mata, nggak punya aset, nggak punya apa-apa lagi gitu ya. Semuanya sudah disita, ya tinggal pakai apa namanya celana pendek, pakai kaos kutang, nggak punya apa-apa, bangkrut. Nah, kata Nabi yang bangkrut itu bukan yang seperti itu. Yang bangkrut itu adalah orang yang ya'ti yaumil qiyamah, dia datang pada hari kiamat bis salatin dengan pahala salat, wa bisaumin dengan pahala saum, wa bizakatin dengan pahala zakat. Jadi disebutkan apa namanya amal-amal yang pahalanya itu luar biasa. Ya, ini min dorbil misal sebagai contoh, tapi bukan berarti cuman itu aja. Artinya dia membawa banyak sekali amal soleh. Tapi pada saat yang sama, ya, qad syatama hadza, dia melukai perasaan orang lain, ya, wa qadhafa hadza, dan dia menuduh orang lain, nah, termasuk wa akala mala hadza, dia memakan harta orang lain. Ya, bila mana memakan harta orang lain, ya, makan harta orang lain itu banyak caranya. Ya, mencuri, gosok, ya, korupsi, itu memakan harta orang lain. Termasuk juga ketika kita punya hutang, ya, kemudian kita itu tidak membayar, itu kita berarti memakan harta orang lain. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kita punya hutang, hutang itu tidak dibayar, berarti kita memakan harta orang lain. Kalau orang itu tidak ridho, puasa kita, sholat kita, zakat kita, semua itu akan habis. Ya, betul, rungkat di akhirat, menjadi muflis, bangkrut, rugi luar biasa. Ya, kalau orang yang tadi ya fokus pada sedekah, tapi lupa menjalankan kewajiban, ya itu mungkin yang ada di pikirannya adalah sesuatu yang sifatnya matematis gitu ya. Kalau sedekah nanti lipat gandakan hartanya banyak, dari situ bisa bayar hutang. Nah, dia lupa. Kalau mau pakai hitungan matematis juga di hari kiamat itu, waduh, minus itu. Ya, kenapa? Karena kita memakan harta orang lain. Oleh karena itu, pastikan kita menjalankan kewajiban terlebih dahulu, yaitu apa? Membayar hutang, baru kemudian sedekah. Gitu ya. Dan sedekah itu diberikan kepada siapa? Sedekah itu diberikan kepada orang yang di luar tanggungan nafkah kita, itu adalah sedekah. Kalau orang tua itu menjadi tanggungan nafkah kita, itu tidak dikatakan sebagai sedekah, itu nafkah, nafkah yang wajib. Tapi kalau misalnya kita ngasih ke kakak kita, ke ponakan kita, orang-orang terdekat, ya, kerabat terdekat, jadi sedekah yang paling afdol adalah kepada kerabat yang fakir, yang miskin. Nah, itu yang paling afdol. Karena memang ini adalah satu mekanisme ya di dalam Islam untuk menyelesaikan problematika ekonomi. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia punya kesulitan ekonomi gitu ya, maka yang eh, yang perlu perhatikan, kenapa dia kesulitan ekonomi. Kalau kesulitan ekonomi itu karena dia tidak punya kerjaan, maka ya negara harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaannya sudah disiapkan tapi dia nggak punya skill, oh dia harus dikasih keterampilan. Tapi kalau ada orang yang dia nggak bisa kerja, mungkin karena sudah tua, karena cacat segala macam, sedangkan dia itu membutuhkan nafkah,
Ya, sebelum bicara tentang Baitul Mal, yang pertama kali punya kewajiban itu adalah ya kerabatnya. Nah, jadi kerabatnya itu yang harus apa namanya eh, ya memberikan ya nafkah untuk orang ini. Jadi sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang fakir, karena akan mendapatkan dua keutamaan, keutamaan sedekah ya dan keutamaan untuk menjalin silaturahmi. Ya, proporsinya berapa persen segala macam itu tidak ada aturan. Ya, di situ diserahkan kepada apa namanya pertimbangan kita gitu ya. Ya, kalau misalkan orangnya kekurangan butuhnya berapa ya kita mungkin apa namanya bisa memberikan lebih besar. Nah, terkait dengan THR ya kalau Bapak Ibu punya usaha, tidak ada kewajiban. Ini bicara tentang kewajiban ya, tidak ada kewajiban kita sebagai pengusaha memberikan THR kepada karyawan, itu nggak ada kewajiban. Kalaupun ngasih, nah itu sedekah gitu ya, nggak wajib ya. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu bayar gaji ya, itu wajib. Bayar gaji nggak telat itu wajib ya, karena itu masih masuk kategori terkait dengan akad ijarahnya. Nah, ijarah kan aktul al manfaat bi iwadin ya, akad atas manfaatan dengan adanya iwad atau kompensasi. Ya, seorang ajir pekerja dia sudah bekerja mengeluarkan keringatnya, dia punya skill, keterampilan pada perusahaan, ya ada manfaat yang diberikan kepada perusahaan, nah, perusahaan kemudian kasih kompensasi berupa gaji, itu yang wajib. Kalau ngasih THR tidak wajib, itu namanya, yaitu apa? Itu sunnah, gitu. Kalaupun tidak perusahaan itu nggak ngasih, itu sebenarnya tidak apa namanya tidak berdosa juga begitu. Ya, itu apa namanya kerahimannya, istilahnya gitu ya. Kerahiman dari apa namanya pemilik pemilik bisnis aja. Seperti itu. Apalagi tadi ya, ya, ya kira-kira itu. Nah, terus satu lagi ini terkait dengan ada yang salah paham ini ya terkait dengan zakat. Jangan dipikir kalau zakat mal dikeluarkannya itu pada malam-malam 10 malam terakhir, pahalanya akan berlipat-lipat. Enggak juga, hati-hati. Kalau ternyata ya haul setahun itu sudah terjadi di bulan Rajab, mestinya di bulan Rajab itu dikeluarkan, jangan nunggu Ramadan. Tidak akan menjadikan pahalanya itu berlipat-lipat. Justru dosa, karena kita tidak segera mengeluarkan zakat. Banyak orang berlomba-lomba ngeluarin zakat di bulan zakat mal di bulan Ramadan, salah. Ya kecuali kalau kita itu ngitung haulnya itu ya haulnya itu ngitung dari Syawal ke Ramadan, oke nggak ada masalah ya. Tapi ini sebenarnya enggak, di bulan Rajab itu sudah haul. Ya Rajab itu dikeluarkan. Ya, tidak akan menjadikan kemudian apa namanya pahalanya itu berlipat-lipat. Nunggu 10 malam terakhir baru transfer, nggak begitu. Ya, nunggu 10 malam terakhir itu bisa jadi kita itu dosa. Kenapa dosa? Menahan harta yang tidak dikeluarkan segera. Ya, kalau misalkan ternyata ya bulan Rajab itu harusnya zakat dikeluarkan, tapi kemudian kita menahan karena nganggap Ramadan lebih utama, ternyata bulan Sya'ban meninggal dunia, itu dosa. Gitu, itu dosa. Dosa kenapa? Karena menunda kewajiban. Jadi jangan dipikir zakat mal itu harus bulan Ramadan. Enggak, gitu. Enggak bulan Ramadan ya, di bulan lain juga itu harus dikeluarkan. Begitu ya, Kang Fauzi, mudah-mudahan tidak puas. Baik, syukran Ustaz, terima Ya, kasih. ya, afwan, afwan, ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi, ya. Baik, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya atas ihtimamnya. Oh, ada pertanyaan? Ada Silakan. Ustaz. Oh ya, fadhol, silakan, Mbak Yudo. Kalau masih ada pertanyaan, alhamdulillah. Lan. Masya Allah. Ustaz, ini tentang makan harta yang bukan haknya. Apakah termasuk dari pembagian waris yang dinanti-nanti sehingga ada yang penerima waris ada yang meninggal, setelah itu harta warisnya itu setelah itu dibagikannya setelah mereka ini setelah ada yang meninggal lagi, Ustaz. Itu satu. Atau misalkan gini, seorang ayah sudah meninggal, meninggalkan 4 orang anak dan seorang istri, itu belum dibagi waris. Selanjutnya ada anak pertama, kedua meninggal dan ibu meninggal. Selanjutnya belum bagi waris. Baru setelahnya ini baru yuk kita bagi-bagi. Tinggal 2 orang, mereka baru bagi-bagi. Selanjutnya tentang ini Ustaz, gaji karyawan.
gaji karyawan itu memang haknya karyawan, tapi apakah jika karyawan itu contoh kasus seperti ini, suatu perusahaan baru berdiri, karyawan diberikan target, tapi nggak pada target sehingga modal habis. Begitu modal habis, nggak bisa bayar karyawan. Sedangkan mereka untuk untuk kontrak masih ada sisa kontrak. Misalkan tinggal 5 bulan lagi, nah pengusaha nggak bisa bayar gaji dikarenakan memang modalnya habis. Gimana itu Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Oh, iya, iya dong. Ya, Masya Allah. Pertanyaan. Iya, yang pertama. Hak warisan begitu sudah meninggal, ya itu harus segera dibagi. Yang tadi kan meninggal. Aduh, itu nanti akan ada harta yang tidak hak gitu ya, yang itu termakan oleh orang yang lain. Jadi harus segera dibagikan intinya itu. Kemudian yang kedua, ini, eh, perusahaan itu udah modalnya udah kegerus gitu ya, sedangkan ini akad itu bekerja itu masih lama, ini gimana? Nah, terkait dengan bekerja itu makanya kan kenapa yang namanya akad ijarah itu harus jelas ujrohnya ya, termasuk juga ini perjanjian kerjanya itu berapa lama. Kalau mereka masih setahun lagi perjanjian kerjanya dan kita itu hanya punya modal itu misalkan hanya 1 bulan gitu ya untuk gaji mereka, tidak memungkinkan ya diskusi aja sama karyawan ya itu reakad lagi ini gimana ya, kita nggak bisa bayar lagi dan seterusnya gitu ya, kita bisa reakad. Tapi ketika ketika masih ada dalam dia itu perintah ya sudah sesuai dengan akad gitu yang tertulis gitu ya, ya itu wajib gitu ya kita memberikan gaji gitu, kecuali kalau misalnya akad baru kita nggak mampu udah selesai ya, bukan mem-PHK gitu tapi merumahkan ya, karena memang ya sudah tidak ada dana lagi gitu ya untuk bisnis ya sudah ya, berarti ada perbaharuan akad ya, kita tidak punya kewajiban, kecuali kalau akadnya tidak berubah kita terikat dengan apa yang terus dalam perjanjian itu berapa lama ya akan ijarahnya itu berlangsung itu ya Pak Yudo. Baik, khair. Terima kasih Ustadz. Iya. Wah, ya. Tadi satu lagi siapa? Kang Haris mau bertanya? Cukup ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan diajukan di grup ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok ya. Besok itu memasuki tanggal 23 Ramadan ya. Semoga Allah izinkan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar ya, dalam kondisi kita ada di majelis ilmu ya, berlipat-lipat keberkahan yang luar biasa, hadirnya para malaikat ya yang mengepakkan sayapnya di antara para thalibul ilm ya, para penuntut ilmu. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangat belajarnya malam hari ini. Selamat menikmati ya, malam-malam terakhir sebelum Ramadan. Semoga kita makin dekat dengan Allah. Banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Boni, jazakumullah. Sama-sama. Ya, wa